bersamaan pada hari ini kita akan memasuki sakramen perjamuan. Mari kita mulai bersama-sama dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam rangka menghayati bulan kebangsaan, di mana kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita oleh panggilan penebusan di tengah-tengah dunia ini. Begitu banyak peristiwa besar dan berat dalam langkah perjalanan kehidupan kita. Ada kalanya membuat kita merasa bahwa Tuhan tak menghiraukan keselamatan hidup kita dan tidak mengerti akan maksudnya pula. Saudara-saudara, namun percayalah bahwa sesungguhnya Tuhan Allah kita sangat mengerti dan tidak pernah meninggalkan hidup kita sesaat pun. Justru Dia akan menyatakan kehendaknya yang terbaik bagi kita tepat pada waktunya. Nah, ini marilah kita akan memuliakan Tuhan yang tetap terus mencurahkan berkat pemeliharaannya di dalam kehidupan umat melalui litani Mazmur 13 ayat 1 sampai 3. Saya bagian luar jemaat yang dalam. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke jantung harum, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan angkat pujian kita untuk memuliakan namanya dengan Kidung Jemaat 393 ayat pertama sampai 3. Tuhan betapa banyaknya.
senantiasa dikasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat keselamatan oleh karena percaya pada karya rencananya yang agung. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat Roma 11 ayat 29 sampai 33 yang demikian. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Walangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kini mari kita bersama-sama akan memuliakan Tuhan oleh karena anugerah yang telah memberikan panggilan hidup baru kepada kita dengan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan Allah kita dengan memperhatikan firman yang demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan garam merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan garam tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Mari kita bersama-sama akan mengaturkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini dengan Kidung Jemaat 302 ayat 1 sampai 3. Persembahan pada Tuhan. Ya Tuhan kami yang maha baik, Engkaulah yang senantiasa mencurahkan berkat kehidupan bagi kami. Dan kehidupan itu ada di dalam rahmat-Mu yang agung, Yesus Kristus, penebus kami. Kami bersyukur bahwasanya
pada saat ini Tuhan izinkan kami untuk kembali datang di dalam peribadatan, dalam segenap kerinduan kami Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur, dan kami mau bersembah kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Bahkan Tuhan, kami begitu bersuka cita dan di tengah masa pandemi yang sudah sekian waktu lamanya, pada saat ini, inilah kali yang pertama Tuhan berikan waktu kepada kami untuk bisa menikmati sakramen perjamuan sebagai satu kesempatan bagi kami senantiasa mengingat-ingat dan meneguhkan di dalam hati kami akan kasih-Mu yang memberikan perutusan hidup kami yang agung. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami, layakkan kami. Nyatakanlah kehendak-Mu pada saat ini oleh sabda yang kami akan terima, yang dilayani pada saat ini. Kiranya kehendak-Mu yang jadi, dan Roh-Mu yang kudus menolong kami sepenuhnya bertahta, berkuasa dalam kehidupan hari-hari kami, sehingga hidup kami senantiasa berpadanan dengan Injil-Mu, perutusan hidup yang agung bagi pemulihan ciptaan. Dalam Kristus Tuhan, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pelayanan sabda pada saat ini kita terima dari pembacaan Injil Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Injil Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Sekali lagi, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya.
ketiga dalam bulan kebangsaan, memperingati kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, di sini Sinode mengajak kita dengan satu tema pikiran Tuhan tak terselami, maka kita diajak untuk bisa mengenal, mengerti, memahami, dan hidup di dalam rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memahami rencana Tuhan memang tidak mudah. Banyak hal yang seringkali di luar dari apa yang menjadi nalar kita atau bahkan keinginan kita. Apalagi kalau kita hubungkan dengan perutusan hidup kita sebagai orang-orang kudus, orang tebusan Tuhan yang dipanggil untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah, kerajaan surga di tengah dunia ini. Begitu banyak tantangannya, dan dalam kesulitan yang besar itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga melihat dengan satu sisi harapan akan kuasa Tuhan yang dahsyat bisa dinyatakan terjadi sehingga mencerikan mata banyak orang, tapi juga pada kenyataannya kita melihat tidak persis seperti itu. Bahkan kita melihat banyak orang Kristen atau menjadi pekerjaan kita harus menghadapi tantangan yang berat, bahkan berhadapan dengan bahaya sekalipun. Lantas Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, dengan satu maksud yang baik, dengan suatu tujuan yang baik, visi kehidupan masyarakat, visi kehidupan bangsa yang indah, namun mengapa harus terjadi demikian? Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan dari kemanusiaan kita yang ada di dalam sisi kedagingan kita. Nah, tetapi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, ada banyak kisah yang membuktikan kesulitan yang besar, tetapi tidak semuanya menghancurkan. Bahkan begitu banyak yang membuat sebuah prestasi, sebuah keberhasilan di dalam panggilan itu, di dalam misi dan visi kehidupan, yaitu di dalam kemuliaan. Nah, ibaratnya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaikan biji yang ditanam di atas tanah, tetapi cara penanamnya tidak lumrah. Oleh yang menanam tidak digalikan lubang, tetapi dia diletakkan begitu saja, kemudian dia ditindih dengan batu. Sebagai satu benih yang normal, tentu dengan kondisi yang normal pula akan tumbuh. Bapak Ibu, dalam pikiran kita, bagaimana benih ini bisa tumbuh ketika di atasnya ditindih batu? Ya, memang nalar kita memang sulit bisa mengerti kok bisa begitu. Tuhan ini pasti kebangetan atau memang tidak niat. Tetapi seiring dengan waktu ternyata benih ini bisa bertumbuh. Yang dibayangkan kalau benih tumbuh itu langsung bisa ada tunas yang langsung naik ke atas. Tetapi ini justru tidak. Tumbuhnya diawali dengan akar yang terus menjalar semakin dalam, semakin besar dan semakin kuat, dan tiba pada waktunya batu yang di atasnya justru tergulingkan, dan ketika ia mulai bertumbuh terus ke atas, dia sudah memiliki dasar yang kuat, dia sudah memiliki cengkeraman yang begitu kokoh, begitu mendalam. Dan seiring dengan waktu dia menjadi pohon yang besar, maka akarnya begitu dalam, begitu kuat. Dia bisa menyerap banyak mineral yang dibutuhkan, dan dia bisa berproses dalam kehidupannya untuk menghasilkan buah yang baik dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata
Ini bisa menggambarkan bahwa sesungguhnya kadang-kadang kesulitan itu secara kemanusiaan dan kita memang sulit untuk dimengerti, tapi di waktu kemudian kita baru bisa mengerti apa itu yang menjadi masalah di balik masalah itu. Sama peristiwa kesaksian dalam Alkitab sejarah umat Israel. Kita tahu Yusuf yang begitu menderita di masa mudanya. Tidak hanya dia ditolak oleh saudara-saudaranya, tetapi di negeri di mana dia dijual, dia juga menghadapi banyak masalah. Tapi ketika pada waktunya memang Tuhan izinkan, dia memiliki segalanya. Dan dengan itu pula pada akhirnya Yusuf dirancang oleh Tuhan dengan apa yang dipahami secara kreatif sebagai satu sikap kebenaran Yusuf, bahwa disinilah Tuhan ternyata memiliki rencana untuk menyelamatkan bangsa-bangsa termasuk umat pilihan Tuhan melalui keturunan Abraham, 12 suku itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kembali lagi dalam bagian kita. Masa ini pun kita diajak belajar dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28 di sini. Dari sini kita melihat sebuah kisah yang cukup tragis. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan? Kita melihat ada kisah perempuan Kanaan yang sedang mengalami masalah berat besar di hidupnya, dan dia meminta belas kasih pertolongan Yesus agar sembuhkan anaknya yang dirasui setan dan mengalami penderitaan yang berat. Nah Bapak Ibu, kita tahu apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini sudah tepat. Secara jelas kita berpikir kalau Yesus punya kuasa, dan mereka itu tepat dia lakukan kesalahan. Tetapi Bapak Ibu, tidak semudah itu apa yang menjadi harapannya. Dan di sini kita melihat adanya persoalan dan perempuan Kanaan usahanya kepada Yesus. Di sini kita melihat apa yang menjadi percakapan Yesus dengan perempuan itu. Ada hal yang penting terkait dengan sosok dia sebagai perempuan Kanaan. Dan di dalam tradisi Yahudi yang ekstrim, keberadaan dia sebagai perempuan Kanaan seringkali juga disamakan dengan orang yang rendah. Dan orang yang rendah itu diistilahkan dengan anjing. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, inilah masalah yang dia miliki. Inilah sosok yang dikenakan pada dirinya sebagai seorang yang memiliki kebutuhan penting di hadapan Yesus yang berada dalam tengah bangsanya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat meskipun Yesus mencoba untuk mengangkat apa yang menjadi tradisi pemikiran orang Yahudi pada waktu itu, tetapi bukan maksud Yesus mau menjelekan dia, mau merendahkan dia. Tapi sesungguhnya di sini kita melihat bahwa Yesus sedang mengkritik besar melalui rencana yang akan dia lakukan di kemudian saat kemudian. Kritik kepada umatnya, di mana ketika melihat pada orang yang begitu membutuhkan pertolongan, tetapi nyatanya orang-orang yang mengaku dirinya adalah umat Tuhan, orang yang kudus, orang yang baik, orang yang saleh, orang yang memiliki pengetahuan dan kebenaran, tidak pernah bisa melakukan perbuatan apapun untuk melimpahkan kasihnya. Dulu-dulu kasih dia sendiri, apalagi kasih Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita melihat dari apa yang menjadi ketuhan upaya dalam percakapan perempuan Kanaan itu, maka di sini kita bisa melihat satu sisi posisi Yesus mengapa dia berkata demikian, di mana dia datang untuk domba-domba Israel yang hilang. Sesungguhnya di sini bukanlah sesuatu yang eksklusif, tapi kita bisa melihat dari rancangan yang melalui sebuah jalur, sebuah rencana atau garis besar karya sejarah kebenaran, karya
kemudian apa yang diberikan atau diizinkan kepada perempuan Kanaan itu menjadi sebuah bentuk pula dari kemurahan Allah bagi setiap orang yang percaya. Sekali lagi di sini bermakna akan penggenapan karya janji Allah, sekaligus penyataan kemurahannya bagi setiap orang percaya. Setiap orang percaya di sini bermakna seperti apa yang menjadi berita anugerahnya ini serta pendidikan. Bukan karena status formilnya, tetapi adalah status kehidupannya yang benar. Setiap orang yang mempercaya yang ditujukan dengan perbuatannya, yang senantiasa memandang Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang disebut dengan orang percaya. Justru inilah yang dilakukan oleh perempuan Kanaan yang sering disebut sebagai orang yang rendah oleh umat yang manggilnya umat kudus. Pada waktu itu sangat formal. Nah, sekali lagi ini menjadi sebuah kritik kisah yang bisa memecahkan apa yang menjadi kedegilan cara berpikir umat pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat dengan apa yang menjadi hadirnya penggenapan karya janji Allah, sekaligus pernyataan kemurahannya bagi setiap orang percaya yang tidak memandang rupa dan bangsa. Maka di sini ada kunci bagaimana untuk memperoleh kemurahan Allah itu. Ada dua hal penting Bapak Ibu yang kita bisa lihat dari sikap atau tekad perempuan Kanaan ini. Yang pertama adalah berani untuk mencoba keluar sebagai wujud kreativitas, cara hidup yang baik, cara hidup yang benar di tengah tantangan harapan daripada berputus asa dan pesimis, bahkan berlaku dosa. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita akan melihat tentang kerendahan hati atau kemampuan diri seseorang untuk merendahkan dirinya di hadapan kasih karunia Tuhan Allah. Nah, inilah dua kunci yang penting Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita melihat ada paradok umat perjanjian, tapi justru dia kehilangan kemurahan Allah itu tidak bisa mendapatkan, sementara bangsa yang lain disebut rendah justru mendapatkannya. Dan dengan apa yang terjadi pada bangsa lain untuk mendapatkan kemurahan Allah ini, sekaligus untuk bisa menyegarkan kembali, menguatkan kembali, menegur kembali umat Tuhan untuk mau bisa menerima kemurahan Allah juga. Tepat persis seperti apa yang dinyatakan di dalam berita anugerah dan hidup baru. Nah, karena Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kesungguhan dan kebenaran hidup dalam kasih kemuliaan tahun dari Allah ini adalah sebagai suatu sikap yang penting bagi kehidupan seluruh umat manusia, khususnya kita sebagai orang percaya. Apapun yang kita hadapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga bisa melihat sebuah peluang dan berani untuk mencoba secara kreatif. Meskipun mungkin kita sosoknya kecil, mungkin menjadi keadaan kita dan kemampuan kita terbatas, kecil, secara kecil. Tetapi bagi umat Tuhan yang memiliki Allah, belum tentu dan tidak pasti menjadi kecil. Justru orang yang percaya memang mendapatkan kekuatan dari Allah. Istilah salah seorang dari rohaniwan kita harus bisa mewujudkan kreatif minoriti kita. Oke, kita kecil, oke, kita sedikit, oke, kita terbatas. Tetapi ada sesuatu yang gemilang dalam diri kita, seperti intan mulia yang begitu berharga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari di dalam perurusan hidup kita kiranya dapat untuk bisa teguh di dalam memahami dengan sungguh-sungguh, bukan melihat masalahnya saja, tapi mari kita melihat Allah kita yang lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih, sekaligus Allah yang mulia dan agung. Nah, disitulah kita bisa melihat dengan cara kedalaman iman. Maka jalan pengharapan untuk kesejahteraan hidup di dalam perutusan umat atau gereja atau kita sebagai orang-orang percaya akan senantiasa bisa kita kerjakan. Besar kecil, tetapi tetap begitu berwilayah, bahkan bisa melimpahkan kehidupan keselamatan. Dan yang jelas, kesulitan apapun yang sedang kita alami, mari kita jangan berpikir akhir dari segalanya. Tapi mari kita lihat sebagaimana apa yang dimiliki oleh perempuan Kanaan tadi. Ada harapan, ada kesempatan. Maka di situ mendorong kita untuk bisa senantiasa melihat rencana Tuhan, walaupun Tuhan seakan-akan begitu tidak peduli, tetapi Ia tidak pernah sedikit pun sesaat pun meninggalkan kita. Nah, pasti kita akan mendapatkan apa yang indah pada waktunya. Bicara tentang kontribusi kita sebagai masyarakat Indonesia, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat peluang-peluang yang baik. Ada begitu banyak sebetulnya peluang-peluang kita, dari masalah kemitraan kita, persaudaraan kita, dari masalah-masalah yang berkaitan dengan kebudayaan dan sebagainya. Mari bagi diri kita gali bersama, kita kembangkan bersama. Karena memang pada saat ini ada banyak orang yang stres, dan kesetresan itu ditunjukkan dengan bagaimana mereka berpikir untuk meraih hal-hal yang besar dengan cara yang instan, hanya dengan pikiran-pikiran mereka saja, tetapi justru ada kontradiksi. Mereka tidak bisa mewujudkan caranya, tetapi justru mereka menunjukkan arogansinya. Nah, ini justru tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita yang kecil harus menunjukkan caranya. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan senantiasa berharap, berpikir secara kreatif tentang peluang yang Tuhan berikan, walaupun mungkin di tengah kesulitan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, sebagai akhirnya kita pun juga bisa merefleksi dari apa yang dilakukan oleh Yesus dalam rangka menyelamatkan kehidupan kita. Ia harus mati. Bagaimana Dia mau bertempur kok harus mati untuk menyelamatkan? Tapi justru itulah yang memang menjadi jalan yang harus dilakukan. Maka pada akhirnya kehidupan, keselamatan, kebangkitan nyata. Dari refleksi itu pula, saat ini kita bisa mengingat-ingat kembali di dalam panggilan sakramen perjamuan kudus. Dan setelah ini kiranya kita jangan mudah untuk berputus asa, tapi mari kita punya resiko kita lihat kepada yang penuh dengan kuasa itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu sekarang menyiapkan hati kita untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus. Bapa yang agung, terima kasih. Sesungguhnya Engkau seringkali menegur kami di tengah kepemahaman kami yang tidak pernah bisa berbuat kebaikan. Dan hanya dengan melihat kepadamu, berharap kepadamu, yakin akan rencana Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kami pun harus senantiasa merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Maka kami akan mendapatkan berkat-Mu. Kami tidak hanya melayani, tetapi kami juga akan memampukan
menyatakan berkat itu. Mungkin banyak kesulitan dalam diri kami, tetapi tolong mengizinkan kami untuk bisa menemukan kekuatan dari Tuhan, di mana kami berpijak di dalam pengalaman hidup kami yang sulit itu, ketika kami harus senantiasa semangat di Tuhan. Jadi izinkan kami hanya memandang masalah dan kalah dengan masalah, tapi berikanlah kami kepekaan untuk senantiasa mendengar dan melihat bahwa sesungguhnya Engkau ada di dekat kami, di samping kami, sehingga Tuhan, kami senantiasa akan memperoleh kemenangan, melimpahkan kemenangan dalam kehidupan bersama dengan bangsa ini. Kami begitu rindu dan kami begitu senang hati ketika siapapun diri kami bisa merasakan cinta Tuhan dengan kami bisa saling menghormati, menghargai kembali seperti sedia kala dahulu kala para pejuang bangsa kami ini. Dan Tuhan, melalui sebuah perjalanan ini, Engkau juga dengan kami melalui apa yang telah Kau lakukan demi hidup kami. Maka teguhkan dan berikanlah kami keberanian dengan kuasa Roh-Mu yang kudus di dalam diri kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana diberitakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara kehidupan iman percaya kita. Nah, sakramen perjamuan ini didasarkan pada perjamuan malam adalah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, kemudian memberikannya kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara kehidupan iman percaya, saudara dikasih Tuhan, maka sakramen perjamuan kudus mengandung makna. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan kita bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya sesungguhnya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kita ke dalam perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan di hadapan Allah yang kekal. Dan yang terakhir yang keempat, bahwa sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana Ia juga telah bangkit hidup, naik ke surga dan akan datang kembali yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu, mari sekali lagi kita akan menguji diri kita masing-masing dengan bertanya di dalam hati kita yang terdalam demikian. Apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha diri kita tidak mampu melepaskan diri kita dari dosa, sehingga membutuhkan juru selamat yang sungguh-sungguh berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa itu? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kita dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri kita agar hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terakhir adalah, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad untuk senantiasa menjalani hidup penuh syukur
atas anugerah penyelamatan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan menyesali segenap dosanya serta memohon pertolongan kepada Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintahnya dengan penuh yakin. mari kita berdoa kita. Kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan berkenan maka sakramen perjamuan ini menjadi sarana memelihara iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama yang kudus Yesus Kristus. Maka kami senantiasa akan memiliki pengharapan yang kuat akan perjamuan sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan di hadirat-Mu yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti dan anggur. Roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan darah, dan anggur melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menemukan di dalam hati kita kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga senantiasa akan memelihara kehidupan iman percaya kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah dan makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
kita telah menerima roti sakramen perjamuan pada saat ini. Karena itu mari dengan senantiasa mengharapkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan mengucap syukur dan memohon berkat dari Tuhan. Dan mari kita makan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah sambil ingat dan percaya, karena Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah menerima anggur sakramen perjamuan pada saat ini. Mari kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan senantiasa memohon berkat dan mengucap syukur kepada-Nya. Mari kita minum bersama. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, setelah kita menerima sakramen perjamuan roti dan anggur pada saat ini, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima berkat sakramen. Mari dalam hati kita masing-masing kita akan mengucapkan demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada dulu Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh hati kita sangat disegarkan. Dan ini menjadi kesempatan yang indah serta istimewa pula. Begitu membahagiakan persekutuan kita, di mana kita kembali bersama-sama mengingat akan anugerah yang Tuhan telah berikan. Bahkan di tengah-tengah kita pun ada saudara kita dari Jemaat GKJ Gandekan Solo Timur yang ikut bersama-sama dengan kita di dalam merayakan dan mengenang akan kasih karunia Tuhan di dalam sakramen perjamuan ini, yaitu atas diri saudara Rosana Dian Kumalasari. Kenal Bapak Ibu? Ya, ini sering
majelis, juru kameramen kita. Ya, semoga besok segera. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kami berdiri. Kita akan melakukan iman percaya kita. Bersama dengan jemaat di sepanjang masa di seluruh dunia, marilah kita melakukan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan segera mundur dari tempat peribadatan ini untuk memasuki perutusan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan, ini kami selamanya. Terimalah penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Haleluya. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedangkan angin dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Kita angkat pujian ini.